A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang formulasi sediaan granul dan tablet. Ini materi bisa digunakan untuk perkuliahan teori dan materi pendamping untuk praktikum. Baik, kita mulai. Sebelum saya memaparkan terkait dengan formulasi sediaan tablet khususnya, saya akan memberikan pengantar dulu konsep umum dari formulasi sediaan, tidak hanya tablet, ya, yang bagian sini. Jadi, mohon diingat baik-baik, keilmuan farmaseutika hanya diperoleh dan hanya boleh diajarkan di program studi farmasi. Jadi, salah satu turunan dari ilmu farmaseutika adalah ilmu melakukan formulasi sediaan. Jadi inilah yang menjadi ciri khas, yang menjadi keunggulan dari seorang farmasis, karena keilmuan ini tidak diberikan di program studi lain dan tidak diperkenankan untuk diajarkan di program studi lain. Saat membicarakan formulasi sediaan, kita akan dihadapkan oleh 3 topik utama ini. Maaf, 4 topik permasalahan ini. Kalau ini nanti kita sudah masuk ke sediaan tabletnya. Yang pertama yaitu preformulasi, kemudian yang kedua formulasi, yang ketiga zat aktif, dan yang keempat eksipien. Baik, pahami baik-baik konsepnya agar nanti ketika melakukan proses formulasi kalian punya landasannya. Yang pertama, apa itu preformulasi? Bahasa saya banyak ya kalau secara definisi preformulasi seperti apa. Jadi bahasa saya, preformulasi adalah suatu tahap investigasi. Kata kunci pertamanya. Suatu tahap investigasi berupa penelusuran pustaka. Tidak hanya dari buku textbook, tapi bisa ditunjang dari jurnal-jurnal penelitian. Ya. Jadi investigasi berupa penelusuran pustaka baik dari textbook maupun jurnal-jurnal penelitian. Apa yang dicari saat melakukan penelusuran pustaka? Yaitu kata kunci keduanya adalah menjamin. Apa yang dijamin? Menjamin saat melakukan proses formulasi, karena preformulasi adalah tahapan sebelum melakukan formulasi. Menjamin saat melakukan formulasi, kita tepat memilih zat aktif yang memiliki fisikokimia stabil. Kemudian, tepat biofarmaseutikanya. Biofarmaseutika itu nanti kalian dapat setelah semester 7 ya, setelah sediaan tablet, sediaan solida. Tepat biofarmaseutikanya, kemudian tepat tujuannya, dan yang terakhir output dari preform adalah tepat memilih dan menentukan bentuk sediaannya. Itu preform. Ujungnya, outputnya, seorang formulator ketika selesai melaksanakan penyusunan preform, dia mampu memilih dan menentukan bentuk sediaan yang akan digunakan sebagai penghantaran zat aktif ke tempat tujuannya. Jadi saya ulang,
Preformulasi adalah suatu tahap investigasi berupa penelusuran pustaka, catatan tambahannya, baik dari buku textbook juga harus ditunjang dari jurnal penelitian. Apa yang ditelusuri? Yaitu tepat memilih zat aktif yang secara fisikokimia stabil. Kalau tidak stabil bagaimana? Tidak apa-apa, dikumpulkan saja datanya. Misalkan tidak stabil di panas, stabil di cahaya, tidak apa-apa dikumpulkan, karena preform adalah tahapan investigasi mengumpulkan data-data. Tambahannya, apa yang dikumpulkan? Tidak hanya zat aktif, tapi juga preform eksipien, zat tambahan. Tepat fisikokimianya harus yang stabil, kemudian tepat biofarmasetikanya. Biofarmasetika itu tadi saya belum singgung ya. Jadi kalau kalian belajar istilah ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, kalau di farmasetika tuh ada tambahannya. Sebelum absorpsi itu ada L, liberasi. Di mana batasan biofarmasetika? Ketika dia selesai diabsorpsi. Jadi dari mulai liberasi, lepasnya zat aktif dari matriks obat bentuk sediaannya tablet, semisolid atau larutan, lepas zat aktifnya dari matriks obatnya, kemudian mulai melakukan proses tahapan absorpsi. Setelah absorpsi, obat masuk melewati membran ke dalam pembuluh darah. Dari sana, itu nanti keilmuannya adalah farmakokinetik sampai di ekskresi. Begitu. Jadi dikatakan tepat biofarmasetika, jadi tepat proses liberasi dan absorpsinya. Maksudnya bagaimana? Ketika suatu zat aktif punya kemampuan khas, tidak semua sama, itu absorpsinya bagus di kondisi asam, absorpsinya bagus di kondisi basah. Nah itu jadi patokan. Ketika dia optimal atau bahkan maksimal diabsorpsi dalam kondisi asam aja ya, contoh, berarti di lambung, kalau basah itu di usus. Kita sebagai formulator harus melakukan investigasi dari awal supaya nanti tepat kita memilih aspek biofarmasetikanya. Oh dia bagus di asam, oh dia bagus di basah, di usus, tidak stabil di asam. Nah kita harus memikirkan dia harus selamat di lambung supaya nyampe di usus masih dalam kondisi bagus dan melakukan proses absorpsi. Berarti kita harus membuat dia selamat melewati asam lambung. Kemudian tadi setelah tepat biofarmasetika, tepat tujuan. Kita harus melakukan investigasi zat aktif ini, tujuan kerjanya di mana. Gitu. SSP apa lokal? Kalau SSP berarti harus melalui distribusi pembuluh darah. Efeknya sistemik. Kalau hanya di tempat yang diberikan, berarti efeknya lokal. Bentuk sediaannya bisa topikal, obat kulit misalkan panu, kudis, kurap, nah itu lokal, tepat tujuan. Sehingga dari data-data tersebut, oh dia tidak stabil di panas, oh dia biofarmasetikanya bagus diserap di kondisi basah, tujuannya sistemik atau lokal. Semua data tersebut mengerucutkan kita sebagai seorang formulator menarik kesimpulan, oh bentuk sediaannya tablet misalkan, seperti itu.
gitu ya. Atau sekali lagi, kita buat contoh simulasi zat aktifnya. Secara fisikokimia dia tidak stabil, berada dalam medium air untuk waktu yang lama, kondisi zat aktifnya. Berarti sudah tuh, kita punya petunjuk. Ini tidak baik dibuat sediaan cair, karena dia tidak stabil di dalam air untuk waktu yang lama. Oh, coret. Langsung saja supaya singkat. Oh, ini harus sediaannya padat nih. Secara biofarmasetika, dia harus selamat dari asam karena absorpsinya bagus di dalam suasana basah. Sediaannya padat. Harus selamat di asam lambung. Oh, ini berarti harus dibikin tablet tapi di coating. Nah, udah tuh. Dari 2 poin tadi kita sudah punya clue, petunjuk untuk menyimpulkan akhir nanti bentuk sediaannya. Tujuannya untuk radang pada usus misalkan. Cocok, berarti tablet di coating. Paham? Ya, kalau tidak paham nanti silakan bisa diulang lagi ya. Jadi itu tahap yang pertama ketika kita akan melakukan proses formulasi. Jadi seluruh formulator etikanya, adabnya ketika melakukan formulasi harus melakukan preformulasi dulu. Supaya tidak salah menentukan bentuk sediaan. Sekali lagi, output dari preform adalah bentuk sediaan yang tepat untuk zat aktif supaya tinggal kembali ke belakang supaya tepat tujuan, biofarmasetikanya tepat dan sesuai dengan kestabilan fisikokimia zat aktifnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, formulasi. Nah, ini juga secara definisi silakan sah-sah saja. Setiap seorang farmasis itu punya konsep pemikirannya sendiri-sendiri. Saya pakai bahasa saya sekali lagi. Jadi menurut saya formulasi itu suatu rangkaian tahapan, ini kata kunci awalnya, rangkaian tahapan mulai dari selesai menyusun preformulasi sampai dengan selesai menyimpulkan hasil evaluasinya. Itu menurut saya. Itu karena biasanya kebanyakan formulasi hanya sampai tahap menyusun formula. Sah-sah saja itu pendapat. Tapi pendapat saya, formulasi itu dimulai sejak selesai melakukan preform, dimulai dari menyusun formula sampai kita dapat hasil tafsiran evaluasi formula yang kita sudah buat, sediaan yang sudah jadi. Kenapa saya punya pendapat seperti itu? Karena ketika kita membatasi formulasi hanya pada saat tahap membuat formula saja, kita tidak akan punya kemampuan menyimpulkan formula kita bagus atau tidak. Kita punya kemampuan menentukan atau memutuskan formulasi kita bagus atau tidak bagaimana? Iya, setelah selesai evaluasi, kita tafsirkan hasilnya, kita bahas dan kita mampu menyimpulkan, oh formulasi saya yang udah saya susun, kan tahapnya setelah menyusun formula, dihitung, ditimbang, dilakukan proses pembuatan, dilakukan proses evaluasi, dapat data hasil pengamatan, sesuaikan dengan tafsiran hasil, tarik kesimpulan. Kan gitu urutannya. Nah itu menurut saya itulah rangkaian formulasi. Kenapa? Karena kalau sampai kita selesai menarik kesimpulan, kita bisa menilai formulasi kita berhasil, bagus atau tidak. Itu pandangan saya.
Jadi kalau tahap formulasi hanya dibatasi sampai menyusun formula saja, menurut saya, kita tidak punya kemampuan saat dijawab, saat ditanya, misalkan ini formulanya bagus atau tidak. Wah, saya belum tahu karena belum diuji, belum dievaluasi. Atau ini formulanya bagus atau tidak. Harusnya mah bagus ya, karena pernah buat atau ini ngambil mengadopsi dari jurnal yang sudah pernah dilakukan gitu. Jadi jawabannya tidak akurat menurut saya, kecuali dia lakukan sendiri, dia bisa nyimpulkan. Jadi sekali lagi, tahap formulasi menurut saya tadi rangkaian proses dari mulai menyusun formula sampai kita menarik kesimpulan dari hasil evaluasi. Apa saja yang tercakup dalam tahapan formulasi? Itu tadi baru pengantarnya. Jadi pada saat formulasi, kita harus mampu menjamin sejumlah zat aktif yang akan kita formulasikan itu tepat bentuk sediaannya, tepat pemilihan sistem penghantaran obatnya, tepat kecepatannya, tepat waktunya, tepat lokasinya. Jadi dengan bahasa lain, formulasi itu pengulangan dari preform ya. Karena di preform itu kan memang disusun untuk membuat formulasi. Cuma bedanya tadi kalau di preform itu ada aspek fisikokimia, biofarmaseutika, karena itu di hulu. Formulasi itu mau jalan ke hilir. Jadi rangkaian tadi disusun, dilakukan semata-mata untuk menjamin sejumlah zat aktif yang akan kita formulasikan ini sudah tepat bentuk sediaannya. Nah, yang pertama adalah bentuk sediaannya tepat. Kenapa? Karena itu keluaran dari preform. Kan setelah preform kita formulasi. Jadi modal utama kita melakukan formulasi, kita sudah tahu, sudah punya pilihan bentuk sediaan yang tepat untuk zat aktif berdasarkan fisikokimia biofarmaseutikanya adalah tablet misalkan. Nah, formulasi kan tadi saya bilang dia berjalan ke hilir. Setelah jadi, baru kita mampu menentukan, memutuskan, oh sistem penghantaran obatnya betul, tepat. Oh ternyata bentuk sediaan yang kita buat tepat kecepatannya, tepat waktunya, dan tepat sampai ke lokasinya. Paham ya? Jadi kalau preform sekali lagi itu di hulu, kita investigasi dulu stabilitas fisikokimia dari zat aktifnya, biofarmaseutikanya, tujuannya mau kemana, keluarannya bentuk sediaan. Formulasi lanjutan dari preform. Jadi dimulainya dari bentuk sediaan. Prinsipnya menjamin zat aktif. Ya, menjamin sejumlah zat aktif yang ada di bentuk sediaan yang sudah kita putuskan dari preform. Jadi sudah tahu pada saat formulasi kita akan membuat sediaan apa, modal dari tahapan investigasi di preform. Setelah itu tugas kita sebagai formulator melanjutkan dengan bagaimana kita bisa menyimpulkan tepat sistem penghantaran obat yang kita pilih, tepat kecepatannya, tepat waktunya, tepat lokasinya. Ya tadi jawabannya, setelah selesai melakukan evaluasi, tafsiran hasil, dan kita menarik kesimpulan. Gitu ya. Jadi nyambung preform ke formulasi. Sampai sini paham ya?
Baik, saya ulang deh sekali lagi. Jadi formulasi tahap lanjutan dari preform yang dari preform kita sudah dimodali, sudah dibekali bentuk sediaan dari zat aktif yang akan kita buat jadi sediaan. Bentuk sediaan yang kita buat semata-mata untuk menjamin sejumlah zat aktif yang akan kita buat jadi sediaan ini itu tepat sistem penghantaran obat yang kita pilih, tepat kecepatan sampainya, tepat waktu, dan tepat lokasi. Nah, mungkin saya tadi belum jelaskan. Ambigu atau bingung di antara kecepatan dan waktu, apa bedanya, Pak? Beda. Tidak semata-mata cepat itu bagus, ya. Tidak semata-mata cepat itu bagus. Maksudnya bagaimana? Ada obat yang memang diatur supaya lepasnya tidak spontan. Nanti istilahnya apa? Kalian pernah dapat di perkuliahan itu tablet khusus. Sustain release, control release, delay release. Nah, seperti itu. Jadi kalau semata-mata cepat itu bagus, nah, tidak bisa begitu ya. Ada yang memang ditujukan lepasnya pelan-pelan. Nah, sehingga ketika kita mampu mengatur ketepatan dari kecepatan obat untuk lepas sampai diabsorpsi sampai nyampe ke lokasi, baru hubungannya sama waktu. Oh, tepat nih, karena kecepatannya segini. Oh, tepat waktunya nih. Tidak perlu cepat nyampe ke sini, tepat misalkan butuh waktunya sejam. Oh, berarti harus tepat kecepatannya misalkan 50 km per jam. Oh, nyampe ke sininya harus setengah jam, berarti ini mah harus 70 km per jam. Paham ya? Jadi beda kecepatan dan waktu. Terakhir, tepat lokasinya. Jadi jangan sampai niatnya mau kemana, di tahapan investigasi kita sudah susun, ini niatnya untuk sampai di usus misalkan. Dilakukan proses formulasi pembuatan. Nah, kita bisa simpulkan nyampe atau tidak ya dari hasil evaluasi. Jadi itu preformulasi dan formulasi. Kemudian dua yang terakhir, zat aktif dan eksipien. Kalau bahasa saya ulang-ulang di kelas, secanggih-canggihnya formula, secanggih-canggihnya sang formulator, pada saat melakukan formulasi, yang namanya formula isinya cuma dua, zat aktif dan eksipien. Entah zat aktifnya lebih dari satu, entah eksipiennya lebih dari satu. Pastinya selalu ada dua orang ini, zat aktif dan eksipien. Nanti ketika sudah jadi produk jadi dan akan diedarkan, ada satu lagi, tapi kita tidak tulis, yaitu bahan pengemas. Ya, itu juga sebenarnya masuk di tahapan formulasi. Tapi ini kita bicara yang fundamental. Jadi formula mesti isinya cuma dua. Mau sebagus apapun, mau sepintar dan secanggih apapun formulatornya, mesti ada zat aktif dan eksipien. Gitu. Kalau zat aktif, pengertian atau definisi silahkan, itu banyak tafsiran, tapi intinya adalah dia yang nanti akan punya kemampuan memberikan efek terapeutik atau efek penyembuhan. Karena kita bicara obat. Ya, jadi zat aktif itu nanti senyawa yang secara kefarmasian dia mampu memberikan efek terapeutik, sehingga tugas kita membuat dia selamat sampai tujuan. Eksipien itu apa? Nah, ini saya ingin mengembalikan lagi perspektif atau paradigma bahwa eksipien tidak kalah penting dari zat aktif. Saya apalagi seorang farmasis dan farmasetikawan ya, jangan sampai berpikir zat aktif itu cuma zat pembantu. Tidak.
Zat aktif tidak akan punya kemampuan mengobati kalau tidak ada peranan dari eksipien. Saya jelaskan dulu bahasa definitifnya. Jadi kalau eksipien secara definitif, ya, ini justru yang punya tugas menjamin mutu sediaan. Dari mulai proses pembuatan sampai nyampe di tangan pasien. Itu konsep fundamentalnya. Jadi tugas eksipien ini menjamin mutu sediaan obat yang kita buat dari mulai proses pembuatan sampai diminum sama pasien. Apa saja aspeknya dari eksipien? Dia punya fungsi memberi bentuk, dia punya fungsi menjaga kestabilan, dia punya fungsi stabil secara fisik, kimia dan biologi ya, karena nanti ada enzim segala macam atau bakteri di dalam lambungnya, itu pengaruh biologi. Dan sehingga mampu menjamin zat aktif ini tetap bisa memberikan efek terapeutik. Yang ujung keluarannya adalah tadi kembali lagi mutu obatnya. Bahasa yang umum di farmasi bicara tentang kualitas dan mutu ada 3 aspek. Safety, quality, efikasi. Itu ya. Jadi saya ulang, eksipien punya peranan justru tidak kalah penting daripada zat aktif, karena tugas utama dia menjamin mutu sediaan dari mulai proses pembuatan sampai di tangan konsumen, di tangan pasien untuk dikonsumsi. Itu tugas eksipien. Kenapa? Karena dia punya fungsi memberi bentuk. Nah, saya jelasin satu-satu. Kenapa eksipien punya fungsi memberikan bentuk? Kita bicara zat aktif, satu contoh paracetamol. Wajah paracetamol di pasaran itu ada yang cair, ada yang supo, bahkan ada yang tablet. Ada juga yang gel, karena dia analgetik. Paracetamolnya satu wajah saja cuma dia, tapi dia bisa berubah wajah sampai tadi, yang padat, yang cair, yang semi solid, bahkan yang supo. Karena siapa? Karena eksipien. Itu fungsi dia yang pertama. Dia yang memberikan wajah atau bentuk dari zat aktif. Zat aktif mah diam aja. Gitu. Dia juga harus mampu menjamin kestabilannya. Kayak tadi, tidak stabil di asam. Oh, berarti tambahkan eksipien untuk coating. Sehingga dia tidak jadi saat melewati asam lambung, yang terkikis coatingnya, dianya tidak rusak. Ujungnya nyampe ke tujuan bisa memberikan efek. Itu fungsi eksipien. Ya. Kendaraan. Jadi eksipien kalau bahasa saya itu adalah sistem penghantaran obatnya itu sendiri. Jadi sekali lagi, menurut saya eksipien adalah sistem penghantaran obatnya. Kalau diibaratkan transportasi, manusia itu zat aktif, eksipien itu kendaraan. Oh, saya mau nyampe di sana cepat, berarti pakai motor karena macet. Oh, saya sampai ke sana santai kok. Oh, ya udah, memang harus nyampainya 2 jam lagi. Ya udah, naik beca aja. Nah, selama perjalanan itu tugasnya si kendaraan tadi. Jangan sampai kehujanan, jangan sampai kepanasan, jangan sampai kena matahari langsung. Itu semua tugas eksipien. Sehingga apa? Kalaulah kita zat aktif yang mampu menyembuhkan orang gitu ya, kita sedang mau dibawa nih sama kendaraan. Kalaulah kita punya kemampuan super power dalam menyembuhkan tokcer gitu, sekali minum langsung sembuh. Kita tidak akan punya kemampuan apa-apa kalau
Iya, tidak diantarkan sama eksipien selama sampai tujuan, bahkan ketika obat itu masih di pabrik, didistribusikan ke distributor di PBF, ditaruh lagi nanti di apotik, apa di rumah sakit, apa di klinik, itu harus tetap terjamin tuh. Sampai finalnya, tugas eksipien tidak hanya diminum, bahkan sampai sampai lokasinya. Diminum, pecah di lambung, misalkan, terus diserap di usus, sampai eksipien juga harus mampu menjamin obat itu keluar dengan baik dari dalam tubuh. Jangan sampai saking seriusnya formulasi bikin tablet, diminum tablet, tidak sempat terabsorpsi, keluar tablet lagi. Nah, itu tugas formulator. Ya. Itu tugas formulator yang tidak dimiliki oleh tenaga kesehatan yang lain. Jadi kalau dokter, mereka hanya paham milih apa, farmakologinya bagaimana, farmasi klinisnya bagaimana, bahkan sampai farmakoterapinya seperti apa. Tapi ketika berbicara bagaimana cara buat obat dari nol, dari nyusun data, itu cuma kita yang punya. Jadi harus punya filosofinya dapat dari awal. Itu harapan saya. Jadi semakin paham, tidak hanya secara teoritis tapi sampai konseptualnya. Itu untuk pengantar formulasi sediaan secara umum. Preform, formulasi, zat aktif, dan eksipien. Masuk ke wujud sediaan padat, dalam hal ini sediaan tablet. Ini pengantarnya. Metode tabletasi secara umum ada dua, ada granulasi dan ada non-granulasi. Granulasi ada basah dan kering, non-granulasi ya sudah, kempal langsung saja. Kenapa ada basah, kenapa ada kering? Dari penamaannya saja kita sudah paham, oh ini berarti menggunakan wetting agent, zat pembasah. Kenapa kering? Oh, berarti kita langsung tahu dari penamaan aja, ini tidak ada proses penambahan pembasah. Nanti akan lengkap hasilnya dengan mengikuti slide-slide selanjutnya. Jadi ini pembagian metode tabletisasi secara umum dan dasar. Kalau bicara di dunia industri, ini sudah banyak modifikasi ya, dari terutama yang granulasi ini sudah banyak modelnya. Ada di mata kuliah yang Advanced Granulation Technology, itu saya berikan sebagai pengetahuan umum. Kenapa? Karena tidak dilakukan praktikumnya, karena itu sudah menuntut teknologi yang canggih. Tapi semua dasarnya itu konsepnya dari granulasi basah dan kering yang dimodifikasi. Nah, sebelum memulai formulasi, kita harus punya kemampuan dalam menentukan metode tabletasi yang akan kita pilih yang mana, granulasikah atau non-granulasikah. Ketika harus digranulasi, basahkah atau keringkah? Ini saya yang menyusun ya. Sekali lagi mungkin setiap farmasis, setiap pengajar punya perspektifnya masing-masing. Dan itu sah-sah saja. Yang pertama, kita harus tahu dulu atau punya data dulu. Nah, itu yang dilakukan di Preform tuh. Data stabilitas dari zat aktifnya. Yang pertama, kelembaban. Tahan tidak dia dengan kelembaban, dengan adanya kontak sama air. Kemudian tahan panas tidak, tahan tekanan mekanik atau tidak. Saya jelaskan dulu, saya sebutkan dulu, nanti baru saya jelaskan. Yang kedua, ketika memilih metode tabletasi, baiknya kita sudah memodali diri kita dengan sifat alir atau sifat kompresibilitas dari zat aktifnya.
Sebagai catatan, sifat alir hampir tidak bisa kalian temukan datanya di buku textbook, adanya dari jurnal, karena ini harus dilakukan pengujian. Sama pun dengan kompresibilitas, gitu ya. Jadi ini datanya data aktual orang yang sudah meneliti. Tafsirannya ada baik, ada buruk. Dosis zat aktif juga sebagai penentu dalam memutuskan metode tabletasi apa yang akan kita gunakan. Ada dosis besar, ada dosis kecil. Baik, saya berikan penjelasannya. Untuk mampu memutuskan ketiga ini, akan dipilih basah, kering, atau gempa langsung, kita harus punya modal, yaitu harus tahu teknik dari masing-masing tabletasi. Tolong garis bawahi, dikasih bold, ditebalin. Jadi untuk memahami keilmuan tablet, ya tablet, karena sediaan solida itu ada supo dan ovula, khusus tablet, kalian wajib hafal mau tidak mau dan paham runtutan teknik pembuatan dari masing-masing metode. Karena dengan hafal dan paham teknik dalam melakukan proses pembuatan granulasi atau non-granulasi, itu manfaatnya nanti ketika melakukan proses penentuan metode, dan sampai pengaruhnya itu sampai ke pemahaman tentang perhitungan dan penimbangan, juga pemahaman tentang formulasi, kenapa ada fase dalam, kenapa ada fase luar, dan sebagainya. Nah, kenapa begitu? Kita aplikasikan sekarang, kita coba terapkan. Granulasi basah ini konseptual aja, mesti melibatkan proses pembasahan, ya. Dan tidak mungkin massa granul yang sudah dibasahi tidak melalui proses pengeringan, nempel lengket nanti di mesin tablet. Jadi yang prinsip dari granulasi basah adalah adanya proses pembasahan. Setelah basah, dia harus dikeringkan di oven. Sampai kapan? Sampai kadar airnya 2-3%. Dalil yang paling banyak memang 2%, tapi ada juga sebagian kecil yang 3%. Tapi saya di lab memperbolehkan sampai 3%. Kenapa? Melihat realita bahwa kebetulan lab kita di posisi di belakang, di gedung, di bagian belakang, di pojok, itu agak lembab. Jadi dapat 3% aja itu sudah bagus. Nah, setelah kita tahu proses granulasi basah, ada proses pembasahan dan pengeringan. Itu alasan yang tadi saya beritahu kenapa teknik menjadi modal. Kita jadi bisa memutuskan nanti, zat aktifnya tidak tahan kelembapan, atau tidak tahan panas, atau tidak tahan salah satunya. Otomatis tidak bisa dipilih granulasi basah, bisa langsung dicoret tuh. Berarti pilihan tinggal 2. Sekali lagi ya. Granulasi basah menuntut zat aktif tahan pembasahan atau tahan kelembapan. Kenapa? Karena harus dibasahi. Granulasi basah juga menuntut zat aktif harus tahan panas. Kenapa? Karena setelah dibasahi harus dikeringkan. Dua data stabilitas ini wajib dimiliki ketika akan mau memutuskan aktif kita nanti. Dipilih metodenya granulasi basah, itu harus punya. Kalau tidak, jangan menentukan granulasi basah, karena kita tidak punya data yang konkret. Ketika bicara granulasi kering, metode pembuatan granulnya itu dibuat slug atau dibuat bongkahan.
dengan cara memberikan tekanan mekanik. Kan kalau membuat granul dari basah tuh langsung kebayang ya, suatu material padatan, serbuk dikasih pembasah kan pasti nanti jadi cepel. Nah udah tuh, lebih mudah membayangkan untuk membentuk granulnya seperti apa, karena sudah kayak ini aja lah, pasir pantai. Kalau kering kita angkat, kita kepal kan dibuka berhamburan, tapi coba kalau pasir pantainya yang basah kita genggam di tangan, pasti begitu genggamannya dibuka dia tetap bentuknya masih berupa hasil genggaman. Lebih mudah kalau membayangkan granulasi basah. Tapi kalau granulasi kering, gimana serbuk bisa pada nempel? Yaitu melalui tekanan mekanik. Itu teknik prinsip dari teknik granulasi kering. Kenapa? Karena ada pengikat tetap, walaupun dia metode tidak pakai pembasah. Di metode granulasi, formulasinya pasti ada pengikat, baik basah ataupun kering pasti ada pengikat. Yang satu dry binder untuk yang kering, ada yang satu wet binder atau solution binder, itu untuk yang granulasi basah. Sehingga yang harus kalian pahami bahwa ketika massa granul diberikan tekanan atau ditempa, harus ingat baik-baik, proses pemberian tekanan itu akan menghasilkan panas internal. Ya, yang namanya pemberian tekanan tinggi itu pasti akan menghasilkan panas internal. Kebayang tidak? Kalau tidak kebayang, misalkan jadi kalian ketuk ke meja atau ke lantai, itu kan proses pengempaan lah istilahnya. Kalau baik sedikit ataupun banyak, kalau kalian sensitif, yang namanya proses pengetukan atau pemberian tekanan itu pasti menghasilkan panas. Kalau mau tahu panas atau tidak, ya lakukan saja agak kuat dan agak lama. Sama seperti itu juga tablet. Ketika diberikan dengan tekanan tinggi, itu di dalam akan terjadi panas internal, sehingga pengikat yang sudah ada di sana walaupun bentuknya kering, dia akan melakukan proses kayak semacam berubah agak menjadi lebih kayak jadi lem, cuman jangan dibayangkan sampai becek, tidak ya. Gitu. Jadi dia akan punya kemampuan menjadi kayak lem setelah dia kena panas internal. Ditambah lagi dengan tekanan, dia akan melakukan proses mechanical interlocking. Jadi karena setiap partikel itu punya bentuk, biasanya kalau tidak diperlakukan secara khusus, secara umum, wajah atau bentuk partikel zat aktif itu biasanya poligonal. Jadi ketika dia diberikan tekanan, dia akan bergeser sampai akhirnya menemukan tempat yang pas, terbentuklah massa yang kompak. Gitu. Nah, sehingga ketika kita akan menentukan, oh saya pakai GK, pastikan dia tahan terhadap tekanan mekanik. Contoh, asidum asetil salisilicum, asetosa. Coba kalian kalau ingat praktikumnya dulu yang di kimia dasar kalau tidak salah, kalian masukkan ke lumpang, kalian gerus, itu mesti nanti jadi basah dan jadi bau cuka, karena dia tidak tahan mekanik. Keluar asetatnya, basah, terurai, tidak lagi dalam bentuk asetosa. Nah, begitu ya. Itu harus dipilih dengan tepat. Jadi stabilitas zat aktif, saya posisikan ini pertama, ini untuk mengantarkan dia basah, kering, atau kempal langsung. Oh, dia tahan di panas, tahan di lembab, tahan di mekanik. Ya berarti bisa semua. Berarti di tahapan ini kita belum bisa milih apa-apa. Tapi ketika kita tahu dari
3 poin ini ada yang tidak stabil, justru kita lebih mudah untuk mengeliminasi salah satu metode. Contoh, tidak tahan panas, ya sudah, coret, tidak bisa dibasah. Karena di granulasi basah ada proses pemanasan, sehingga dia harus tahan panas. Tidak tahan mekanik, ya sudah, coret, tidak bisa dikering. Kalau data yang kita punya, ada data yang menyatakan dia tidak stabil di salah satunya, justru kita lebih mudah untuk mengeliminasi. Tapi ketika data nyata, oh semuanya stabil, berarti kita belum bisa memilih. Kalau dia stabil di lembab, panas, di mekanik sekalipun dia stabil, tidak masalah dibuat basah. Atau dia tahan lembab, tahan panas. Di kering, dia harus tahan tekanan mekanik. Oke, stabil dia. Ternyata dia punya kemampuan lain, lebih masih stabil di lembab, masih stabil di panas, tidak masalah, bisa dipilih kering. Gempa langsung pun tidak masalah kalau semuanya stabil. Paham tidak maksudnya? Gini, kalau tidak paham, jaket lah misalkan, jaket pemadam kebakaran, harus tahan air, tahan panas, bahkan tahan terhadap guncangan atau shock ya. Jadi nggak gampang sobek gitulah. Jaket yang punya 3 kemampuan ini masuk ke ruangan yang hanya menuntut dia tahan terhadap gesekan. Bisa nggak jaket itu dipakai? Ya bisa, nggak masalah. Dia dituntutnya cuma tahan gesek, tapi jaket yang kita pakai tahan lembab dan tahan panas, ya tidak masalah. Sama, ketika granulasi basah, jaket saya punya tambahan kemampuan tahan gesek, boleh nggak dipakai ke ruangan yang nanti di dalam ruangan itu saya harus mengalami pembasahan dan pemanasan? Tidak masalah. Nah, ini yang suka keliru kalau pemahamannya tidak tepat. Jadi kalau dipikir lembab, panas, mekanik, langsung dipilih basah. Tidak, di kering masih bisa, di gempa langsung masih bisa. Sehingga untuk memutuskan, lihat poin selanjutnya. Ketika kompresibilitasnya baik, biasanya itu dihasilkan dari sifat alir yang baik. Itu mesti itu ya, hampir bisa diputuskan seperti itu. Jadi kompresibilitas akan baik ketika kita memiliki zat aktif yang sifat alirnya baik. Jadi ini disambung nanti ke sini untuk mulai mengeliminasi sehingga kita mampu memutuskan metode stabilisasi yang tepat. Sifat alirnya buruk, berarti apa pilihannya? Ya, salah satu tujuan utama dari granulasi adalah memperbaiki sifat alir. Jadi kalau sifat alirnya buruk, jangan pilih gempa langsung, itu sudah salah konsep. Kalau sifat alirnya bagus, baru gempa langsung. Pertanyaannya, kalau sifat alirnya bagus boleh granulasi Pak? Ya boleh saja, itu sah. Ya, jadi diminta sedikit, dia punya lebih, ya sah-sah saja. Tapi ya, hubungannya sama efisiensi bahan dan waktu juga alat. Kenapa? Kalau granulasi prosesnya lebih panjang, alat yang dipakai lebih banyak. Ya, pakai ayakan segala macam. Kalau granulasi gempa langsung kan cuma tinggal campur. Dan waktunya lebih panjang. Kalau sifat alir sudah bagus, mau pilih ini sekali lagi sah, tapi ya tadi buat apa pilih jalan yang panjang dan menggunakan bahan harus pakai pengikat dan segala macam. Kalian aja nanti baru disimpulkan dosis zat aktifnya besar atau kecil. Nah, ketika suatu sediaan tablet
dosis zat aktifnya saja sudah besar, otomatis nanti bobot akhir tabletnya pasti lebih besar daripada bobot zat aktifnya. Itu dulu dipegang. Sehingga bayangkan ketika suatu tablet dengan zat aktif yang besar, contoh supaya langsung dapat bayangan. Tablet-tablet effervescent itu kan besar-besar. Itu kan isinya semua zat aktif. Ya, suplemen, mineral itu vitamin, mineral itu semua yang di sana. Saking banyaknya, jadi dia menuntut bobot akhirnya pasti lebih besar lagi. Sekarang perspektifnya begini. Ketika tablet dosisnya besar sehingga bobot besar, tidak ditambah pengikat, kira-kira mudah rapuh atau tidak? Iya. Kemungkinan untuk rapuh boro-boro sampai pasien, misalkan pada saat pencetak uji friksi friabit aja dia sudah kumpal-kumpal atau udah kepotong. Itu nanti akan mempengaruhi pemilihan metode. Jadi kalau dosisnya besar, sekali lagi ini tidak mengikat ya, nanti semua formulator punya ketajaman intuisinya masing-masing. Saya hanya memberikan panduan. Kalau dosisnya besar, disarankan pilih metode granulasi karena ada pengikat, jadi tidak gampang patah, tidak gampang hancur. Tapi kalau dosisnya kecil, ya sudah, kempal langsung saja. Kenapa tidak dianjurkan granulasi? Granulasi prosesnya panjang, ditakutkan loss in production, gitu ya. Tapi kalau punya pendapat, justru saya punya dosisnya kecil, saya punya pemikiran misalkan terus digranulasi supaya harusnya basah, supaya dia tidak terbang-terbangan, sah, bebas, gitu ya. Tinggal nanti ketajaman pertimbangannya, aspek penggunaan bahan, aspek penggunaan alat, aspek waktu, aspek produksi, harga jual, segala macam. Kita bicara realnya nanti, karena memang ujungnya nanti pasti ke sana, ke penjualan, marketing, dan ke industri. Sekarang kita simpulkan. Misal zat aktifnya yang kita punya tahan panas, tahan lembab, tahan berarti kita belum bisa memilih. Itu contoh soalnya. Ternyata sifat alirnya buruk, berarti coret yang kempal langsung. Pilihannya tinggal basah dan kering. Ternyata dosisnya kecil. Kalau saya cenderung basah supaya tidak banyak loss in production. Kalau kering ini tidak ada pembasah, jadi ya, solusi kering dihindari untuk dosis-dosis kecil karena nanti berhamburan terbang. Seperti itu contohnya kira-kira. Ya, saya tidak tahu ini berapa lama saya sudah menjelaskan satu slide saja. Tapi sekali lagi saya merasa penting berbicara lama di slide ini karena ini nanti menjadi modal, menjadi dasar, dan ini menjadi inti dari penjelasan slide-slide selanjutnya yang sifatnya nanti aplikatif atau penerapan dari materi yang slide ini. Baik, itu untuk pengantar formulasi secara umum dan pengantar formulasi sediaan tablet secara khusus. Ya, baik. Dari saya sampai di situ. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada yang salah dan hilaf, itu murni pasti datangnya dari saya. Mohon masukannya. Jika benar, itu semata-mata atas izin Allah dan mutlak milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.